ngerti, saya ngadu sama teman-teman saya bencong-bencong itu di situ, banci-banci, malam-malam. Saya ngerti bahasa bencong, nah, karena bergaul sama mereka kan. Nah, terus mereka kasihan, dikasihlah saya modal. Ini nggak ada yang tahu. Ini baru ini saya buka. Jadi abang dimodalin sama teman-teman saya yang waria-waria itu. Jadi saya yakin pengalaman hidup saya ini nggak ada apa-apa dibanding Hotman. Ini salah Ali nih bawa saya ke sini nih. Minum bang, minum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, hari ini gua kebetulan kehadiran tamu yang luar biasa nih, lagi panas-panasnya nih. Bang Rasman Nasution, Bang Rasman Arif Nasution. Iya, benar. Ada Arifnya, Bro, di depan, Bro. Benar. Jadi Arif, kita berharap semoga beliau namanya ini dengan nama Arif ini juga tetap bisa Arif dan bijaksana gitu kan. Ya, gue nggak usah jelasin lagi lah siapa beliau ini. Kebetulan beliau ini memang lagi banyak sekali meramaikan dunia sosial media, dunia TV-TV mainstream dan media-media mainstream lah. Nah, satu lagi sebelah gue ini ada namanya Ali Lubis. Ali Lubis ini juga pengacara artis nih, Bang. Iya, tahu. Jadi dia ini pengacaranya Ahmad Dhani. Dan gue penggemar Hotman Paris. Ah, gitu. Ini Ya, karena, gitu, Bang. karena sebenarnya gue pengennya ngundang Bang Hotman di sini sebenarnya, tapi Bang Hotman lagi di Singapura kan. Oh iya. Atau mungkin Denny juga ntar nggak tahu deh. Kita lihat deh. Nah, tapi ya gue coba ngundang yang punya pandangan sisi hukum juga, dunia lawyer juga, khususnya di orang-orang Batak ini. Iya, benar. Kalau bicara lawyer-lawyer ini kan jagoannya biasanya orang-orang Batak, banyak yang nongol ini kan di permukaan ini. Nah, Bang Rasman. Iya. Sebenarnya gini loh, Bang. Kalau gue pribadi, Bang, ya, gue sempat ngamatin berita tentang Bang Rasman ya. Tapi yang mungkin juga teman-teman masih penasaran ya, Bang, ya. Bang Rasman ini siapa sih? Gitu loh. Ngapain Bang Rasman ini ribut sama awalnya siapa, sama Richard Richard Lee, terus sampai ke Bang Hotman, Hotman Paris loh, yang levelnya kan yang nggak bisa kita pungkiri deh, memang beliau tuh kan kelas pengacara yang udah inilah cukup senior lah. Lalu ikut lagi ada si Dennis gitu kan, siapa Bang ini itu loh, siapa Rasman Nasution? Ada Uya lagi. Ada Uya. Ini kan menarik nih. Farhad lagi. Farhad Abbas, ya kan? Ketua umum partai, gitu. Jadi mungkin perlu kita dalamin ya. Siapa sih sosok Rasman Nasution ini sebenarnya? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Vasco ya. Siapa, Bang? Dan Adinda rekan saya, karena sesama lawyer. Sesama lawyer. Rekan. Sama orang Batak, Bang. Ya. Horas berarti, Bang. Pertama, saya ini berasal dari Desa Singkuang, Kecamatan Murabatang Gadis, Kabupaten Manding Natal. Ya. Saya SMP SMA itu di kampungnya satu kampung. Ali Lubis. Satu kampung kali. Oh, satu kampung. Di Selimpuan. Tapi pemikiran agak beda nih kayaknya nih. Jadi saya ini berlatar belakang lebih banyak pada aspek agama. Oke. Jadi saya SD, di luar SD saya ikut Madrasah Ibtidaiyah. Ayah saya itu almarhum Bizarul Hakim Nasution Al-Hafiz. Dia Hafiz Quran. Oke. Jadi sebagai seorang anak ulama, ibu saya itu Qori'ah. Oke. Berasal dari turunan India Gujarat. Oke. Nah, jadi panggilannya Bolli. Jadi India, kalau nama India. Islamnya itu Siti Zulaiha. Makanya saya ini ada sedikit misalnya dari hidung, dari mata. Tapi yang paling mirip itu abang saya yang laki, yang paling tua dan yang di atas saya. Oke. Nah, jadi saya itu melanjutkan SMP itu di Madrasah Sanawiyah di Padang Selimpuan. Kemudian lanjut ke pendidikan guru agama negeri yang sekarang Madrasah Aliyah. Itu di Selimpuan. Jadi saya 6 tahun di Selimpuan. Nah, sedangkan Ali kan setahu saya orang tuanya kan orang polisi ya, yang tentulah beda. Polisi lo ya? Polisi. Beda kelas Almarhum dengan polisi. saya ini kan orang susah. Wah. Ya saya real. Saya jual ayam di Pasar Impres itu. Sampai sekarang masih banyak yang kenal sama saya, Ali. Kemudian jual rokok yang gandeng Ali. Asongan. Ya, berteman dengan malam-malam di Pasar Impres itu Ali pasti tahu dengan bencong-bencong ya. Malam-malam. Tapi itu adalah dunia hidup saya karena saya sekolah. Cuma saya bersyukur, seingat saya belum pernah juara 2, tetap juara 1. Mulai dari SD. Pendidikan. Sampai saya akhirnya kuliah, sampai saya dokter pun
saya tetap tamat itu di luar target. Artinya lebih cepat. Dan alhamdulillah itu sampai ke anak saya sekarang. Anak saya itu 3,5 tahun selesai studi dokter di USU negeri. Anak Putri saya. Oke. Yang nomor 1 cum laude. Oke. Nah, yang nomor 2 juga cum laude. Oke. Itu 3 tahun 2 bulan. Oke. Sedangkan yang kakaknya itu Rizka itu 3 tahun 5 bulan. Oke. Sekarang koas, adiknya masuk tahun 6 bulan lagi koas. Jadi itu saya syukuri. Nah, dari hidup saya ini, memang inilah yang baru yang benar-benar nanya tentang sejarah saya. Supaya orang jangan heran gitu ya. Lalu kemudian saya beasiswa. Beasiswa untuk masuk IAIN. Nah, Ciputat, saya juara 1 di USU, Medan, sorry. Oh, IAIN. IAIN Medan. Dulu namanya IAIN, sekarang UIN kan. IAIN saya beasiswa. Waktu saya kelas 2 PG Negeri SMA, saya dapat beasiswa Super Semar dari Presiden Soeharto. Karena saya sudah ranking ya. Jadi setahu saya, guru saya yang masih hidup dan masih mengajar mengatakan bahwa belum ada yang pecahkan rekor itu. Semester 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kelas 1 sampai kelas 3 dong. Iya kan? Ya. Nah, di PGA itu saya nggak pernah bergeser dari juara 1. Sehingga saya memperolehlah Super Semar itu. Dan saya masih ingat saya dapat uang 1,5 juta dari Presiden Soeharto. Maka ayah saya yang waktu itu dengan saya kos, tinggal di masjid, saya hampir 2 tahun dengan ayah saya. Masjid Jami Siadabuan dengan Masjid Muhammadiyah di Jalan Kenanga. Kita memang betul-betul hidup pahit. Nah, waktu itu saya menerima beasiswa Super Semar ke IAIN Sumatera Utara. Tapi karena apa ya, nangis saya ini, karena kemiskinan ya, karena ayah saya itu, kami tidak orang yang punya. Nah, ini salah Ali nih bawa saya ke sini nih, nanya begini ya. Minum. Karena ayah saya itu orang yang susah dan karena hidup kami pas-pasan. Jujur aja 2 tahun itu di masjid karena tidak sanggup membiayai kos. Karena saya anak terakhir dari 7 bersaudara. Semua abang kakak saya sudah nikah. Jadi di kampung kami itu kalau menikah kakak atau abang kan jual kebun. Kami ada kebun kelapa. Jadi kakak saya paling tua nikah jual 1 tumpuk. Nomor 2 nikah jual. Pas ke saya udah nggak ada. Di ayah saya yang tadinya itu ada kebun sambil ngajar guru ngaji, dia dari Mustafawiyah Purba Baru, ayah saya. Jadi satu malam saya sudah tamat SD, kemudian tamat ibtidaiyah. Ya saya seperti anak biasa di kampung itu, tidak ada harapan lah untuk saya bisa melanjutkan karena kampung saya itu Singkuang itu dulu belum ada jalan. Jalan waktu saya DPRD saja pun tahun 99 belum ada jalan. Dan saya itu mabuk. Kalau pergi ke laut, mabuk gitu. Jadi pekerjaan di sana kan waktu itu melaut sama bertani bersawah. Ya. Nah, sudah ayah saya bilang ya sudahlah. Kita ajarilah dia bertani pelan-pelan gitu. Bahasa kampung saya diam aja. Nah, setelah Isya, sebelum Isya saya sholat, ibu saya masih duduk di situ karena berpikir saya udah tamat gitu. Sementara kawan-kawan yang sekolah dengan saya itu yang ada duitnya ya berangkatlah dia sekolah kan. Nah, dan itu paling dalam setiap kelas itu kelas 6 paling 1 orang. Karena memang nggak berada di kampung itu. Lalu kemudian datanglah kepala kepala Madrasah Ibtidaiyah dengan kepala SD. Satu namanya Ustadz Nurdin, itulah kepala Ibtidaiyah.
dan Bapak Aminarto Saino. Itulah kepala SD. Dua-dua ini datang ke rumah. Kami masih duduk dengan ayah saya habis sholat duduk. Terus mereka bilang, saya tengok datang guru kepala sekolah saya datang dua-dua, bingung saya. Nah, Pak Ustadz, mereka panggil ayah saya Ustadz. Sementara kepala madrasah ibtidaiyah juga Ustadz. Nah, iya Ustadz, ada apa? Kata ayah saya, kalau bahasa kampungnya. Enggak, kami mau cerita sama Ustadz. Nah, masuk duduk di teras itu. Kemudian ngomonglah Pak Kepala SD ini, Pak Aminarto Saino ini. Jadi Masih ingat Abang nama-namanya ya? Dan saya membuat dia jadi apa? Jadi waktu itu setelah saya DPRD dia masih hidup. Kemudian masih menjabat kepala sekolah, saya langsung teruskan sampai dia pensiun. Maksudnya dia sudah diganti, jumpa saya langsung saya pertahankan. Guru saya juga saya jadikan kepala SD. Yang masih ingat saya. Jadi kata kepala SD ini, Pak Aminarto ini, Pak Ustadz, Razman ini juara 1, mulai dari kelas 1. Dan ini pun Ustadz Nurdin pun bilang, tidak iya aja juara 1 juga. Ya. Jadi sayanglah anak ini kalau nggak dibawa sekolah. Oh begitu? Kata saya, iya. Jadi kalau bisa Ustadz, sekolahkanlah sayang ini. Ya kalau saya sekolah kan tahulah kalian kerjaan saya cuma tunggu pas kopra gitu. Dan saya Ustadz berapa lah gaji saya? Apalagi Ustadz pun adanya berbagi lah Ustadz di kampung itu kan. Ya, gaji pun nggak nyampe 7.000 sebulan. Nah, itulah harapan kami Ustadz. Akhirnya ayah saya spontan bilang, ya sudahlah kalau begitu kita hijrah lah. Nah, bilangnya sama mak saya, hijrah kita untuk Razman ini. Hijrah maksudnya kata mak saya, hijrah pindah. Kalau dia nggak sekolah, saya nggak sanggup membiayainya. Apa kerja saya di sini nggak cukup. Nah, saya itu bercita-cita sebenarnya masuk pesantren. Saya ingin pesantren, Purba Baru. Nah, cuma saya bilang masuk pesantren, biayanya kan masih ada tiap bulan. Tetap ada. Kan saya masuk asrama. Ya. Makan saya sama siapa? Nah, jadi akhirnya ayah saya bilang, udahlah kalau begitu kita maunya kau, katanya sama istri saya, buat teman saya. Ayo, ikilah kami dipinjamlah uang om saya 17.000. Sehingga kami berangkat ke Sibolga, terus Sibolga naik mobil Sanggarudang 2 jam sampai Sidimpuan. Terus tinggallah di Masjid Muhammadiyah sekitar 2 bulan. Kemudian saya daftar, itulah ayah saya jual ayam. Nah, jadi pulang sekolah saya dampinglah ayah saya di Pasar Impres itu. Nah, waktu saya nggak enak di masjid, ada mak saya juga kan. Ya, akhirnya mungkin ayah saya ini nggak nyaman, dan ini Masjid Muhammadiyah. Ayah saya itu NU Tulen. Cuma ayah saya ini hafiz Quran, dia nggak pernah bermasalah dengan ajaran Muhammadiyah, NU Kristen, dia bergaul. Nah, makanya bagi saya ayah saya itu guru saya. Guru utama saya itu ayah saya. Saya nggak ada yang saya kagumi kecuali guru ayah saya dan Tuhan dan Nabi Muhammad. Jadi akhirnya mungkin kalau rekan saya Ali tahu Kampung Teleng, Sidimpuan. Itu sebelah kiri ke dalam. Ada di bawah itu masjid. Dekat masjid itu, ayah saya itu nggak pernah jauh dari masjid karena memang dia sholat terus. Nah, dapat masjid ditinggalkannya semua itu kalau udah azan. Jadi kami mengontrak rumah. Masuk ke rumah itu terkejut saya. Ternyata tanah semua, tidak ada lantainya. Bagaimana mau tidur ini kan begitu? Ya saya bilang, lah kita sewa lah, kita apa bukan kita pinjam lah terpal. Nah, tapi waktu kami mau turun, ini jalan Kampung Teleng ke bawah, situ ada rumah agak besar. Ternyata itu ponakan ayah saya, sangat dekat hubungannya. Cuma dia orang berduit gitu. Nah, cuma saya waktu itu pernah dengar, adalah saya tidak usah sebut nama. Ini kata mak saya itu famili gitu kan. Mengapa tidak ke situ gitu kata mak saya. Dengar saya, kan familinya. Nggak usah. Nanti malu, tidak mau dia menegur kita jadi sakit hati. Situlah, itulah kami tidur lebih kurang berapa bulan.
tiba-tiba emak saya ini gigit sama lipan. Iya, lantai tanah sama ada terpal begitu. Kemudian bantal kami dari itu tas koper-koper kami yang koper-koper lama-lama. Setelah itu mak saya sakit paru-paru, mau nggak mau mak saya dibawa pulang. Nah, tentu tinggal saya sendiri nih. Posisi saya kelas 2 mau masuk kelas 3 ujian. Nah, di situ benar-benar sendiri saya. Sendiri karena mak saya udah parah. Mak dibawa pulang. Situlah saya yang tadinya pulang sekolah dampingnya saya jual ayam, udah nggak ada. Hidup tinggal sendiri. Akhirnya saya memberanikan diri jual rokok. Asongan. Ya. Itu umur berapa tadi, Bang? Itu kan, Umur berapa tadi? tahun 86. 86 ya? Kelas 2 SMP. Ya, kita baru lahir itu. Ya. Kemudian beli rokok ini kan, kalau supir angkut kan dia mana beli sebungkus-sebungkus. Dia kan sebatang-sebatang gitu. Ya, nah, kalau bahasa kamu sigaret satu batang. Ini sering saya kasih tapi nggak mau mereka bayar. Barang saya kecil sekali, kurus. Dulu kecil saya sering ditendang. Oh gitu? Sering ditendang. Akhirnya saya berhenti. Saya nggak berhenti, saya ngadu sama teman-teman saya bencong-bencong itu di situ, banci-banci, malam-malam. Saya ngerti bahasa bencong. Nah, karena bergaul sama mereka kan. Nah, terus mungkin mereka kasihan, dikasihlah saya modal. Ini nggak ada yang tahu. Ini baru ini saya buka. Jadi abang dimodalin sama teman-teman saya yang waria-waria itu. Ada sekitar kasih mereka saya 5.000. Terus mereka bilang, Rasman, kau nggak cocok. Karena aku memang bukan waria kan. Nah, mereka kasihan, aku ditendang, mereka lihat. Nah, kemudian saya belilah Lifebuoy, sabun Lifebuoy dengan Pepsodent itu. Nah, itulah ada berapa bungkus gitu, saya jual lah di pinggir itu. Ikut saya jualan, makanya ngerti saya cara berdagang, bahasa Mandelingnya gitu kan. Oh, inang amang, tabusion gitu kan. Oh, sabun mandi cara sehat untuk mandi Lifebuoy, bahasa Mandeling. Nah, setelah itu 3 bulan kemudian mak saya meninggal. Mak saya meninggal, saya dapat kabar. Akhirnya saya pulang, nggak ketemu lagi mayatnya. Nah, sudah saya teruskan, kemudian saya jalan kaki. Oh, jadi belum sempat nggak ikut nguburin ya? Sempat. Nah, baru saya pulang, nggak ada kapal, saya jalan kaki. Namanya dari Batu Mundang, 7 jam, pinggir laut. Nah, sampai saya persingkat, ayah saya kembali jumpa saya, baru kami lanjutkan hidup. Sampai saya tamat sanawiyah. Nah, karena saya juara juga, maka ditawarkanlah saya di PGA Negeri dan Madrasah Aliyah. Nah, kalau Madrasah Aliyah itu kan kelanjutannya kuliah. Ya. Kalau PGA Negeri dulu masih ada SPG. Dulu sekolah pendidikan guru. Kalau orang tua ahli pasti tahu lah itu. Ya. Karena masa zaman kami kan. Nah, saya PGA dari Madrasah Sanawiyah. Karena basic saya kan agama di awal. Akhirnya ayah saya bilang, cobalah daftar 22. Saya bilang kalau saya daftar 22, nanti kalau menang dimannya macam mana ya? Kan harus kuliah. Saya kepingin kuliah tapi nggak bisa dibilang gitu. Mau masuk pesantren Mustabawiyah udah gagal nih, nggak apa-apa. Terakhir saya daftar 22. Lulus 22. Di mana? Di PGA dengan MAN. Nah, saya datang ke ayah saya, nih ya pengumumannya aku lulus. Terus mau kemana? Ya kalau mau saya ya saya Madrasah Aliyah lah ya. Dia bilang nggak boleh, kita harus mengukur diri. Ini aja udah setengah mati, ayah pun udah makin tua. Nah kalau begitu PGA aja lah ambil katanya. Oh iya jadilah ya, supaya kau jadi guru aja, ambillah PGA. Nah itulah akhirnya saya menjadi juara juga. Nah ke-IAIN ini saya sudah bebas testing. Kalau sekarang namanya jalur undangan, jalur khusus. PMDK ya. Cuma karena itu lagi mentoknya di situ. Ketika saya dibawa ke Medan, saya ke Medan tuh hanya sekali. Waktu itu seumur-umur saya, waktu saya ikut Porseni, bukan olahraga, seni dan bukan olahraga dan seni, tingkat Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah dan PGA sederajat itu, saya juara 1 pingpong. Saya pemain pingpong sebenarnya, bro. Badminton, tenis meja. Saya juara 1. Nah, sekali saya, itu pun Medan tuh hanya dilewati aja.
Kami ke Langkat, Stabat. Oh. Nah, jadi setelah itu saya juara, saya serahkan beasiswa ke ayah saya dari Pak Harto. Masih ada piagamnya. Kemarin baru saya bilang sama orang, iya, saya suruh, ini sejarah hidup saya masih ada raport semua saya tunjukin. Karena anak saya banyak yang nggak percaya, baru kemarin saya tunjukin. Ini lihat, dari semester 1 semua, masih ada raportnya. Saya suruh laminating semua. Nah, akhirnya saya, karena Medan, terus yang antar ke Medan pun nggak sanggup. Ongkosnya maksudnya? Iya, kan itulah anehnya Indonesia ini. Makanya waktu saya sekolah di Malaysia, sedih saya. Sebenarnya kalau Menteri Pendidikan, itu harusnya seperti Malaysia. Mereka tuh dari sekolah menengah, mereka nggak modal SMP, SMA. Kayak kita sekarang wajib belajar 9 tahun, gitu kan. Mereka nggak modal sekolah menengah. Dari sekolah menengah ini, itu setiap lokal tuh ada supervisornya. Dari Kementerian Pendidikan, dari kelihatan yang berprestasi itu sudah dipantau. Ada 3 opsi mereka. Satu, kalau anak ini cerdas, itu dilihat dari kecerdasannya, IQ-nya. Kalau ini grade A, grade A, itu mereka kan British, jajah mereka kan Inggris Raya. Boleh Australia, boleh Inggris, England istilah mereka, British, atau UK, United Kingdom. Nah, ke sana itu grade A. Bahkan Amerika. Kalau grade B, itu Asia. Boleh pilih. Singapura, Jepang, dan lain-lain. Kalau grade C, nah, itu baru. Ada yang Indonesia, ada yang mereka sendiri, Malaysia. Itu ada gitu. Nah, sementara kita tidak. Kita beasiswa nih, saya ini. Tapi untuk ongkos saya ke Medan itu nggak dikasih biaya, Pak. Nah, jadi hanya daftarnya aja yang free. Untuk kuliahnya saya free, nggak ya? ikut testing lagi. Enggak, uang kuliah pun nggak dikasih free. Hanya daftar aja. Saya nggak ikut testing. Jadi beasiswanya dinyatakan lulus tanpa testing. Tentu benturan lagi bagaimana duit biaya ngokosnya, kan gitu. Akhirnya ayah saya bawa saya pulang. Pulanglah saya. Nggak jadilah akhirnya? Nggak jadi. Udahlah, hilangkan mimpi itu. Pulang, ngajar saya di kampung. Nah, adalah sepupu saya, sepupu dari mak saya, Kolonel Fatih Sregar. Ali pasti tahu itu. Cukup berpengaruh di sini. Saya pun baru tahu kalau itu sepupu saya. Oh, Pak Fatih Sregar, kolonel, zaman kami. Itu dari mak saya. Ternyata kami satu nenek kandung. Nah, mungkin ya, setelah 3 bulan dengar dia. Rasman begitu, kirimnya lah surat. Dulu mana ada telepon, kirim surat. 6 bulan. Jadi 3 bulan saya sudah telat, 3 bulan baru nyampe suratnya. Dari Jakarta ini, dia tinggal di sini. Di Komplek Madrasah. Dia terakhir jadi Irjen Demdagri. Kirimnya surat kepada Adinda Rasman. Dia panggil saya Adinda, kami panggil Adinda Rasman. Nah, saya mendapat informasi Adinda juara. Saya minta datang ke Medan, saya kuliahkan. Saya udah telat 3 bulan, surat baru nyampe 3 bulan, berarti 6 bulan nih. Nah, sampai surat ini, ayah saya, mak saya udah meninggal, ayah saya udah sakit-sakitan, terus diskusi sama ayah saya. Bagaimana nih? Dikumpul ayah saya, abang saya, kakak saya. Bagaimana si Rasman ini? Saya pun tidak berani mengantarnya ke Medan ini, kata ayah saya. Kalian yang tahu Medan. Nah, akhirnya abang saya lah, yang di atas saya sekarang kepala desa, anaknya pengacara juga dari UMSU, Saddam. Nah, disepakati diantarlah saya ke Medan. Diantar ke Medan, sepupu saya ini buat surat. Rupanya kawan dia, Rektor IAIN itu. Waktu itu Brigjen Nazri Adlani. Satu angkatan sama dia, sama-sama infanteri. Surat. Nah, dibawalah sama abang saya ini, jumpa rektor. Mana berani kita, jenderal bos. Akhirnya kami tungguin di depan pintu tuh maghrib, dikira kami perampok kan. Datang sekuritinya, ceritalah bang saya ini surat dengan tampang lusuh kali ini surat Pak Fatih, iyalah Pak Fatih Sregar. Dikasih surat lah sama bang saya, ini Pak Fatih untuk Pak Rektor. Rupanya rektor nih, karena dibilang kami menunggu kayak orang mencurigakan, dia kan Brigjen, keluar dia. Ada apa? Ini dari Pak. Wah, Pak Fatih teman saya, masuk. Masuk. Oh ini benar Pak Fatih, ini benar. Ada kartu nama, ada semua. Ya kita lugu sekali lah ya, dengan orang kampung gitu kan. Terus, dia bilang, aduh udah terlambat ini, udah 6 bulan, orang udah kuliah, udah nggak bisa lagi. Tahun depan lah ya, tabarlah. Bingung saya, tahun depan.
tinggal di mana lagi nih kan gitu. Nah, rupanya abang saya ini ada surat lain dikirim Bang Fatih ini, Nadi ini ke abang saya ini. Diberitahu nanti kalau kau sampai Medan datangi Irma. Irma ini ponakan kandung dia. Situ aja tinggal Razman. Nah, situlah saya. Saya di situ, kemudian saya dibawalah jualan ke Sambu, ke Petisa Medan. Iya. Saya jualan lagi saya di sana. Iya. Jadi saya nggak kuliah, tapi malah dibawa jualan. Oke. Jadi udah ngerti saya sembako itu tuh, bagaimana apa beras, bagaimana tepung, bagaimana minyak goreng, telur ayam. Ikulah saya udah di Sambu itu berbaur. Tapi saya kok nggak kuliah ini kan gitu ya. Terakhir datang abang saya dari Jakarta, Bang Fatin, saya kasih tahu saya, kau nggak kuliah? Enggak. Terus sana katanya nggak bisa, Nadi abang nggak bisa bang. Ah, jadi kemana? Aku swasta aja lah bang, aku bilang kan. Mahal itu katanya. Iya, cuman udah kalau gitu gini aja. Saya bilang kalau saya mau kuliahlah terus, nggak usah lagi saya tunggu IAIN. Nah, cuma saya kan nggak ngerti juga kalau biayanya besar kan gitu. Namanya kita bikin sekolah kuliah. Udahlah gini aja lah, kau masuk aja cari universitas yang paling murah, fakultas apa, paling murah biayanya bisa cicil. Makanya saya putuskan, udahlah diskusi sama abang saya, yalah kita carilah, makanya jalanlah kami ke UISU, nampak kami lah UISU. Pergilah kami ke UISU, cari pendaftaran, dicarilah fakultas paling murah, ketemulah sama saya fakultas tarbiyah itu. Oke. Nah, saya masih ingat uang kuliahnya 400.000, dibayar 6 kali cicil, setahun. Nah, ternyata masih bisa swasta ya kan, masih bisa 6 bulan. Masuk, ya kuliah saya. Setelah itu saya daftar, dibayar sama abang saya, sepupu ini, saya apa? Kemudian dipanggil saya. Yakin kau? Ini swasta. Yakin, Nadi, saya bilang. Saya yakin, tidak usah saya masuk negeri. Kalau memang saya berprestasi, bisa juga saya jadi orang, saya bilang. Nah, dia asal jumpa ditepuk-tepuknya saya, sabar ya, semangat terus. Itu semangat dia jenderal kan, apa? Oh, TNI kan? Semangat. Orang tuanya pasti tahu itu. Nadi Fatih Siregar, karena dia inspektur, berteman sama Bupati dulu Swaluon, kemudian Khadudin Siregar. Nah, jadi akhirnya abang saya ini, karena saya bilang saya lanjut aja, ya dibiarkannya. Sudah teruslah saya. Nah, kemudian setelah itu saya tetap ranking 1, dapat mahasiswa senat, keluar senat, jadi presiden BEM. Tes lah saya, masuk di 2 universitas. Karena saya ranking terbaik, di situ saya lulus di 2 universitas. Aligarh University of India dan University Science of Malaysia. Akhirnya saya putuskan, saya ambil USM. Demi budaya nih, saya mencintai budaya Melayu. Nah, waktu saya kuliah kerja nyata, PKL sekarang, ayah saya ini meninggal. Oke. Jadi saya lah orang yang dua ibu saya, ayahnya nggak saya lihat. Mayatnya nggak saya lihat. Begitu susahnya hidup saya kan. Karena kalau saya pulang, nggak bisa, nggak ada ongkos saya gitu. Nah, maaf cerita, setelah saya tinggal setahun di rumah ponakan abang saya itu, Bang Fatih itu, ya biasalah kita numpang, ya kan, mungkin ada satu sehingga saya disuruh kos. Ini Bang Rasman yang cerita, jadi gue yang sedih nih. Jadi akhirnya saya cari kos di Medan, ketemulah dengan Pak Sirait, seorang Kristen. Oke. Saya tinggal di situ sambil saya jual koran. Bukan almarhum Sabam? Bukan. Saya jual koran, terus jadi wartawan. Nah, sampailah saya menjadi ke mahasiswa. Nah, pulang saya, ini biar dapat ending ini, pulang saya dari Malaysia, saya menulis di koran, kan saya wartawan Medan Post. Saya menulis di koran, di Waspada, tentang politik Melayu Islam. Nah, Kabupaten Madinah baru dipecah dari Tapsel. Nah, Madinah ini baru berdiri. Bupatinya baru dilantik, pejabat bupatinya Pak Amrudolai. Rupanya dia baca koran ini. Dulu kan zaman-zaman kami, kalau kita kandidat doktor atau kandidat master itu kan suka nulis itu. Suka nulis kandidat doktor. Saya masih ingat tuh Andi Malarange, Denny J.A. Nah, itu top tuh zaman-zaman kami tuh. Nah, Yusril waktu itu kan satu alumni dengan saya. Cuma kami beda universitas, beda fakultas. Jadi dia itu sudah speech writer, penulis pidato presiden dia. Yusril, iya, satu alumni tuh. Bukan senior apa enggak? Senior saya. Senior kan? Pak Nasir juga mantan Menteri Pendidikan yang periode pertama Pak Jokowi. Nah,
Jadi akhirnya saya pulang, Pak Amru ini nyari, karena saya sebut di situ Putra Muara Batang Gadis, Kabupaten Madinah. Oke. Jadi Pak Amru, oh ini anak siapa ini, kan gitu. Di teleponnya lah yang punya koran itu. Namanya Pak Ibrahim Sindik. Ini anak ini siapa? Ibrahim Sindik. Pak Ibrahim ini tahu, dipanggil lah saya. Rasman, kau kesini. Dicari orang, suruh nyari, ketemu. Pak Ibrahim bilang, Man, ini ada nih bupati mau ketemu kamu, ini bagus ini. Langsung saya berontak. Saya bilang, oh, karena saya waktu kuliah, saya sekretaris jenderal Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Malaysia. Dan bahkan saya jadi ketua. Nah, jadi saya ikut demo juga. Kan waktu reformasi saya kuliah itu, S2. Demo, saya ikut mendemo di sana. Nah, padahal abang dapat beasiswa dari Super Semar loh, tapi abang demo juga Pak Harto. abang dibiayain kuliah sama Pak Harto, iya. Abang demo Pak Harto. Disitulah pertama kali Pak Agung Laksono kenal sama saya. Oh, gitu. Waktu Pak Harto turun, jatuh, kan masuk Habibie. Nah, Pak Agung Laksono kan Menteri Pemuda Olahraga. Dia berkunjung, dia ke Malaysia. Saya sudah pimpinan pelajar Indonesia di Malaysia. Tentu saya ikut jemput dia ke bandara. Jumpa sama waktu itu Dubesnya Pak Yakub Dasto, Mayor Jenderal, bersama dengan Pak Ketua Harian kita Pak Sukmi Dasko. Mungkin ada hubungan keluarga, saya nggak tahu. Yakub Dasto namanya, Majen Yakub Dasto. Jadi waktu ribut, saya bilang, saya nggak suka penjilat Soeharto. Sampai gitu saya kan. Nah, ini anak jemput saya ke bandara. Saya jemput, saya kan saya pimpinan mahasiswa. Kok malah di sini ributin saya, kan begitu. Marahlah Pak Agung sama duta besar ini kan. Dubesnya manggil saya. Itu Pak Agung, kau siapa? Kau siapa? Kata Pak Agung saya, dia bawa Leo Nababan. Oh, Bang Leo. Kau siapa? Kata Bang Leo sama saya. Mahasiswa Pak, tapi kau yang jemput ke bandara? Iya. Saya pimpinan pelajar. Kok begitu kelakuan kau? Kan begitu ya. Sekarang boleh menyampaikan hak, Pak. Saya bilang. Dubes sudah marah-marah sama sebab itu permalukan kita. Terakhir, kau siapa? Saya dalam hati saya ada. Karena istri saya yang di Medan itu keponakan kandung Rampe Kamaruzaman. Bang Kami Rambe ya. menikah tidak direstui. Tidak direstui. Istri saya ini sampai di stop belanjanya gara-gara pacaran sama saya. Karena saya mau sama istri saya ini, memang saya cinta. Di luar itu memang hidup saya dibayahi sama dia. Karena saya jual koran, habis beras tiap minggu si Eli ini ngantar beras ke rumah saya. Ke tempat Bu Sirait itu, Pak Sirait itu. Jadi saya langsung senyum. Kok senyum kau? Kata Pak Agung. Pak, saya ini, Eli dekat saya nih. Ini istri saya ini keponakan kandung Rampe Kamaruzaman. Ah, katanya. Itu teman saya. Benar, cerita. Nah, di situ. Oh. Nah, waktu saya juga persingkat cerita Bang Rambe lagi top-topnya itu ya? Lagi top-topnya. Nah, saya pulang jadi staf khusus, ditarik Pak Amru kan, udahlah kau dengan saya aja. Pak, saya lagi pelaksana dokter nih Pak, program dokter. Udah tenang aja, saya biayai, pokoknya kau ikut saya. Kita lagi fresh-freshnya nih kan, pemekaran nih. Ikutlah saya. Tahu-tahu anak, tahu-tahu dulu namanya staf ahli. Staf ahli. Nah, sekarang staf khusus. Sekarang kan staf ahli udah salon, udah pegawai negeri. Dulu staf ahli namanya. Staf khusus salon juga, Bang? Enggak. Bukan, kalau staf khusus kan sekarang boleh tidak PNS. Sekarang staf ahli itu wajib PNS. Oh, betul. Dulu namanya staf ahli. Nah, saya staf ahli. Tapi 6 bulan kemudian saya disuruh mencalon DPRD. Dalam hati saya udah nggak jadi lagi dokter saya ini, kan begitu. Kan janji, asal 6 bulan nggak berangkat saya. Ini Pak, saya udah ditegur nih, surat dari universitas sudah datang. Kok nggak datang-datang nih penelitian, kan begitu. Saya bilang, Pak, saya sudah dibantu Pak Samsul Arifin. Gubernur Bupati Langkat. Pak, udah dibantu saya 12 juta ini, saya bilang, untuk uang apa riset. Karena Bang Samsul tertarik dia kan dengan penelitian saya. Udahlah nanti aja. Lanjut jadi DPRD lah saya. Begitu jadi DPRD, disuruh tugas banyak macam-macam, berkunjunglah Pak Agung Laksono dengan Pak Rambe dengan Pak Akbar Tanjung. Jumpalah di Tapsel. Bupatinya waktu itu Pak Saleh Rahab. Sama Bahrum ketua DPRD. Kata Pak Agung, katanya kan, saya vokal kan, ya kita vokal kita kan. Kau yang kemarin ya? Saya vokal. Ini bukannya Rasman, katanya. Nah, Pak Rambe ada di situ. Kenapa? Kata Pak Akbar Tanjung. Aduh Bang, katanya, ini orang yang tukang demo, Leo sini, katanya Bang Leo Nababan. Ini, oh kau, nah kan saya waktu itu di sana
relatif dikasih Allah rezeki agak vokal di DPRD kan. Dan saya sudah sekretaris Golkar, ketua fraksi pula. Ini anaknya ini yang demo saya di Malaysia itu. Udah bagus lah Golkar ini ikut dari sini katanya. Nah, disitulah saya mulai. Nah, alhamdulillah terakhir, nah tahun 2004 masalah lah saya dengan ponakan saya. Kan saya ketua badan anggaran, ribut saya. Tertampar saya lah. Banggar di DPRD tingkat 2 ya? Itulah yang dibilang-bilang Hotman nih, saya penjara 3 bulan itu. Ini saya jelasin nih ya. Kan ini politik. Saya ketua badan anggaran merangkap pimpinan fraksi. Ya saya, tadinya kan Pak Bupati ini kan dekat sama saya, tapi kan kita punya prinsip. Apa bedanya misalnya rekan saya Ali besok jadi anggota DPRD di sini, bisa saja dia berbeda haluan sedikit, bukan keras, bukan kayak Bang Taufik misalnya, maaf ini kan, sampai akhirnya di PAW, saya nggak sampai. Nah, saya harapkan dulu Bang Adinda Ali nanti pasti akan merasakan itu kalau jadi kan. Ada hal yang kita rasa tidak nyaman nih. Jadi benturan saya dengan dia, saya nggak setuju APBD itu disahkan. Saya kan orangnya temperamental kayak sama beliau ini, sama kan, kayak dipancing lah saya, pancing lah saya waktu itu. Ribut di rumah saya, apalagi ponakan saya ini, dia tinggal di rumah saya, makan dengan saya bekerja pun saya yang bantu, nikah pula sama keponakan kandung saya, jadi dua lapis dia. Dia tutur ponakan dari ayah saya, istrinya ponakan kandung karena anak dari kakak saya kandung. Lari kawin orang ini, saya nikahkan baik-baik semua. Setelah dia pegawai negeri, saya benturan dengan Pak Amru ini secara politik. Ikut dia dipengaruhi, tertampar saya. Saya pikir udah selesai. Dia pun udah ada apa-apa. Tahu-tahu 3 bulan kemudian ada LP. Bayangin ya, tidak ada visum. Tahu-tahu jadi LP. Jadi tersangka lah saya. Oh, penganiayaan. Mau ditahan. Nggak mau Wakapolresnya. Nah, Wakapolresnya itu sekarang jadi salah satu kabid humas di Polda di Indonesia. Itu saya yang bantu dia. Nah, itulah kalau orang baik. Teringat saya sama dia. Saat waktu itu saya ketemu dengan Bang Boy Rafli Amar baru langit jadi Kabid Humas, Kadif Humas. Saya lagi cerita-cerita, datang seseorang ke dekat kami udah gini-gini aja. Megang-megang ini. Ada apa sih? Saya. Siapa? Wakapolres Madinah. Hah? Langsung. Saya, di mana tugas sini? Oh, bang, ini orang baik bang. Nah, jadi kalau dibilang sama Farhad Abbas, sama Denis, sama Uya Kuya, sama Hotman yang bilang kata saya nggak percaya Pak Budi Gunawan, itulah benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin, Bos? Kan saya tiap hari di rumah Pak BG, benar nggak? Kan saya jubirnya di situ. Emang bisa mereka rekayasa, Bos? Jadi kalau nggak pakai kuasa, terus saya ngapain bicara? Cuma sistemnya itu dibagi waktu itu. Tim hukum itu sama-sama kami godok. Saya merangkap juru bicara. Yang di persidangan itu, di situ orang Bang Magdi Ismail, Fredrik Winadi, dan satu lagi, saya lupa namanya. Dibantu oleh Kadifkum. Saya tim hukum dan saya jubir. Jelas ya? Ini saya luruskan ini baru kalian ini saya jelasin ini semua tentang hidup saya sama posisi saya nih. Biar terjawab nih semua nih. Supaya jadi referensi orang ini. Nah, saya luruskan, saya lurus-lurusnya. Oke? Nah, kemudian maaf cerita, setelah saya tempeleng jadi LP, saya jadi tersangka mau ditahan. Berantem Kapolres ini dengan Wakapolres ini. Sama Kabak Ops. Karena bela abang itu? Mereka bilang tidak pantas. Ini tidak cukup karena nulus tesis satu saksi aja. Ya. Cuma satu yang ngaku. Itu belum 2 ya? Terakhir sekarang ponakan saya itu, ponakan kandung saya, jadikan saksi 1. Ada yang mau nih, ya dalam tanda kutip, belakangan baru cerita ponakan kandung saya masih hidup. Jadi bilangnya, Om, aku jujur aja lah Om ya, dulu mereka dibayar. Ada yang ngasih lah 16 juta, 15 juta. Nggak usah saya sebut lah sama siapa duitnya dari siapa. Oh, begitu. Tapi ponakan saya itu, gara-gara ulah dia itu ke saya begitu, meninggal ibu kandungnya, tidak satu pun keluarga kami yang datang. Dia sudah kena hukuman sosial. Ini anak saya semua tahu. Meninggal kakak saya tahun yang lalu, ibu dari istrinya itu, kandung, mertuanya kandung, kakak saya kandung, tidak boleh melihat mayatnya. Jadi saya bukan melakukan kejahatan korupsi. Makanya sakit sekali dibeginikan Denis, Uya Kuya, Hotman, Richard, sama dengan Farhad. Karena saya bukan koruptor, Bos.
Kan begitu. Ya urusan dia dengan Bang Andar itu, Bang Andar sudah marah, sudah buat LP kan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya tidak terpidana, iya, tapi terpidananya yang mana dulu gitu. Tapi efek dari situ, dia sudah hukuman sosial. Sampai nggak berani ketemu saya. Tapi, ini boleh kalian cross check. Bupati terpilih sekarang, Pak Suheri itu sahabat baik saya. Anak itu sejak saya di Jakarta ini merantau jadi pengacara AMDI, dikenal orang berkat Allah dan perjuangan kita semua. Setiap mau dikasih jabatan, bupatinya pasti nelpon saya. Dulu Dahlan. Telepon. Adinda, ini gimana sih Kolis? Kolis namanya. Ya, terserah Bang. Saya nggak mau lah kalau ini belum setuju. Nggak dapat job, Bos. Nah, terakhir ini saya lagi yang bantu juga urusan hukumnya Pak Suheri ini. 3 kali nelpon saya depan istri saya, ya. 3 kali. Dia bilang, Kahanggi kalau kita itu saudara lah. Karena dia nasution. Kahanggi, Allah saja maha pemaaf, pengampun. Kahanggi kan, langsung saya diam. Kahanggi, kemanusiaan Kahanggi. Dia udah sekian, udah hancur kali hidupnya. Anak bisa sekolah. Istri saya, asal disebut namanya, baik yang Medan maupun yang ini, anak saya, waduh marah. Maksudnya Bang, istri Abang baik yang Medan mau yang ini, maksudnya istri Abang kan ada 2. Oh, saya terbuka aja. Yang paling poligami juga Bang. Kan dibilang 7 kan, itu nggak benar Bos. Itu fitnah semua. Tapi 2, istri Abang 2. Saya pakai 2 dan kita berangkat umroh haji sama-sama Bos. Wow. Anak saya ikut. Wow. Tinggi Mbak Mbak. Gue baru tahu nih. Kita belum berani. Dan balihonya di Medan, besar, 8 kali 18 meter, 2 saya pajang fotonya. Oh ya? Ya, saya Indonesia tahu. Saya nggak munafik, dan boleh dalam ajaran agama saya. Yang dibilang dia ada, Dennis katanya mau jadi bini yang ke-8 Ya, makanya salah itu, loncat dia berarti. Ya, artinya dia loncat kan? Nah, saya teruskan. Oke. Setelah urusan ponakan saya tadi, asal disebut nama Kolis ini, meradang ini. Meradang. Saya meradang, sana meradang. Kenapa? Kok dimaafkan juga? Karena dia yang tahu waktu saya ditahan. Oke. Dieksekusi. Tapi kan tidak boleh juga saya cerita bagaimana saya di dalam. Saya lah yang tahu itu. Tapi saya katakan, saya terima kasih atas bantuan banyak pihak yang membantu saya selama saya di dalam. Seperti apa saya lah yang tahu kan. Tidak boleh dong. Tapi saya katakan, saya terima kasih berkat saya membantu Pak BG. Banyak yang membantu saya. Oke. Jadi tidak usah tanya-tanya. Rasman begini. Ada plat begini, ada pakai begini. Nanti pergi ke sana ada patwal. Ngapain tanya-tanya itu? Tanya aja hatimu. Kan saya bilang sama Hotman Paris, kau punya investasi sosial nggak di negara ini? Kalau kita hidup sebagai seorang lawyer, cocok harga angkat barang, maka pada waktunya kau akan begitu juga. Cocok harga angkat barang. Tapi kalau kau tanam investasi sosial, kita berhubungan baik. Saya pernah berbeda pendapat sama Rinda Ali. Pernah. Tapi kita nggak pernah saling menyakiti, Pak. Tapi kalau udah kita berbeda pendapat, saling menyakiti ke jantung, obatnya susah kali. Kalau berbeda pendapat karena kita ingin berkembang masing-masing, itu jantel, Bos. Saya hargai Adinda saya ini. Sama dengan Sunan, kami berbeda pendapat. Hebat kali perbedaannya, tapi nggak sampai ke jantung. Dia nelpon saya telepon dia. Clear kan? Nah, tapi kalau kita dicoba-coba, Adinda dia tahu di PPP siapa yang coba ganggu saya. Asal ganggu, saya selesaikan. Saya keluarkan. Nah, saya urusan saya kan ketua umum. Yang nunjuk saya kan Pak Ketum. Dalam hati saya bantai kalian di situ kan gitu. Komando saya 1. Nah, jadi saya hanya mau kasih tahu, akhirnya bupati itu beritahu saya begini-begini, udahlah Kang. Daripada dia tidak ingin hidupnya, disetujuilah dia. Nah, apa yang mau saya sampaikan di sini endingnya? Karena saya merasa setelah 11 tahun, 2004 ya, 2015 saya diproses hukum kembali. Putusan yang tadinya itu kabur, obskur dia. Karena belum ada di situ waktu itu belum ada putusan MK bahwa kalau putusan tidak memerintahkan masuk tahanan, tidak wajib dieksekusi, Pak. Inilah yang perdebatan waktu itu, sehingga saya tidak diproses oleh jaksa. Saya tetap melanglang buana. Saya tetap menjadi jubirnya jubir tim hukumnya Pak Budi Gunawan. Nggak ada masalah. Saya tetap menjadi wakil ketua tim advokasi Pak Prabowo Hatta 2014, nggak ada masalah. Tapi karena ini berhadapan dengan KPK, ya waktu itu saya duga katanya ada permainan
ICW ikut-ikutan, dikorek-korek ini. Sehingga saya yang tadinya debatable, Bang Egy Sujana waktu itu yang tim saya, polisi kita juga nggak mau memberatkan Pak BG. Saya dikasih pengawal, jujur aja, saya ada pengawal waktu itu, disiapkan oleh ya Pak Kabar Eskrim, 4 orang, dan itu bersenjata. Tapi saya pikir kalau saya lakukan perlawanan terus-menerus, sementara udah datang sekali, saya pertama mau ditangkap nggak berhasil. Karena yang awal saya itu menghadang. Tapi itu terus ke hidup saya kan. Ya sudahlah, saya bilang sama istri, apa boleh buat? Kita jalani aja nih. Capek juga ya. Nah, apa yang saya ambil hikmah dari situ? Waktu saya selesai DPRD 2009, saya mengajar kembali di UISU, saya bilang sama istri, saya rasanya kok menjadi tersangka ini nggak terima saya bilang. Dan ini jadi beban sama saya. Saya yakin nanti, saya bilang sama istri saya, baik Madam Musik, Mi, saya panggil Mimi sama istri, Li, saya bilang, saya yakin saya nanti dieksekusi. Kalau ada satu kasus saja yang agak besar saya pegang, karena saya yakin diri saya ini insya Allah akan bisa mewarnai Jakarta menurut saya ini. Pasti tidak benar. Saya daftarlah, saya kuliah. Kuliahlah saya di salah satu universitas di Jakarta ini. Kan tidak perlu saya lapor-lapor sama orang itu. Saya lanjutkan doktor saya, pada waktu bersamaan, saya melakukan kuliah. Doktor saya by research. Ingat itu, by research. Sana saya ambil. Dua-dua saya sama-sama tamat. 2014 saya tamat. Begitu tamat, saya langsung disumpah secara organisasi. Saya memang dari KAI, bukan dari Pradi. Bang Egy Sujana, saya magang tempat Bang Egy. Begitu pertama kali saya beracara, pertama kali dikasih kasus ke saya, itulah Udar Pristono. Kadis Hub DKI Jakarta, kasus Transjakarta. Langsung viral. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Kan begitu waktu itu. Padahal Bang Egy, dia masuk di tim Pak. Kan tidak berapa lama waktu itu udah mau pilpres. Nah, Bang Egy bilang, Man, kau handle ini. Biar saya masuk ke tim hukumnya Pak Prabowo Hatta. Bagi kami. Nah, makanya saya maju. Nah, masuklah nama saya. Mulai orang bertanya, kapan ini anak kuliah? Kapan ini anak kuliah? Ah, itulah Farhad nanya, di mana kuliah? Siapa kawannya? Kenapa saya harus lapor sama dia? Karena ada kuliah namanya kelas karyawan, Pak. Dan saya ini menjalankan program dokter, kan ada MKDU, Pak, mata kuliah dasar umum. Benar nggak? Kalau udah lulus, kira-kira diikuti lagi nggak itu? Bang, sorry Bang, dokter abang itu... Saya teruskan dulu. Saya akan jelaskan semuanya rinci nih. Setelah itu, akhirnya saya mengambil kuliah, dokter saya jalan, S1 saya jalan. Saya lulus. Saya PhD, Philosophy of Doctor. Dokter falsafah saya. Bukan dokter hukum ya? Bukan. Sarjana hukum, kombinasi. Saya orang politik, saya orang hukum, saya orang agama. Jelas ya? Saya orang falsafah. Nah, bagi saya siap tempur. Sedikit ada usaha perkebunan. Nggak banyak kok, cuma 2.500 hektar. Tapi kadang-kadang sakit juga hati saya dileceh-lecehkan saya gitu kan. Dia pasti tahu lah 2.500 hektar itu berapa itu kira-kira. Lebih kurang nih. Belum usaha saya yang lain. Ya rumah kalau 15 biji ada kita punya, Pak. Ya ini sakit juga hati saya, Pak. Iya kan? Kalau dihitung-hitung ratusan miliar ada juga. Tapi direndahkan tuh sakit hati saya. Tapi ini yang membuat saya sangat sedih, saya dibeginikan. Nah, apa? Pertama saya menjadi sarjana hukum kuliah itu karena saya dizolimi. Hukum tidak tegak untuk saya. Saya duga kriminalisasi. Itulah makanya saya menjadi seorang petarung. Yang kedua, saya memang masuk penjara. Sakit banget. Wah, ini dari buah pengkhianatan. Nah, yang ketiga, saya tahu betapa ganasnya Jakarta ini. Ternyata kawan nggak ada yang bisa kita percaya di sini. Kita bisa digigit kapan saja. Tapi orang lupa. Saya memang baru di Jakarta. Cuma saya udah pernah ketua DPP partai, PKPB. Partai Karya Peduli Bangsa. Saya dulu ketua DPD PKPB Sumatera Utara. Setelah saya satu periode Golkar, periode yang kedua saya PKPB, ketua umumnya Pak Hartono, Jenderal Hartono, mantan Mendagri, mantan Kasat. Dewan pembinanya, ketuanya Mbak Tutut. Pak Hartono inilah narik saya ke Jakarta. Inilah guru pertama saya. Disiapkannya ruangan saya, belajar saya di situ. Kemudian saya jadi wakil sekjen PKPI, Bang Yos. Saya jadi istri beliau 1,5 tahun. 2 jenderal inilah yang banyak mewarnai hidup saya di Jakarta. Tapi orang tidak banyak tahu itu, bahwa saya sudah belajar dengan jenderal-jenderal.
Dan disitulah baru saya tahu antara Jenderal satu dengan Jenderal lain saling kontak, Pak. Kenapa? Ketika saya mengatakan ke Pak Hartono, izin Pak, saya nggak bisa aktif karena saya mau persiapan menyelesaikan doktor di Malaysia. Kemudian ada sedikit benturan di dalam dengan sekjen kami, sehingga saya bilang, Pak, saya keluar, rapat resmi, kemudian saya selesai doktor, saya ketemu Bang Yos di ILC. Kami ketemu Bang Yos di Indonesia Lawyers Club. Saya ikut Bang Karni. Jadi kalau guru hukum saya, secara materi, formal, itu ada di kampus. Nah, biarkan kampus saya ini misteri, biar cari-cari orang, jangan saya sebut itu. Kan gitu, biar saja tambah orang itu stres nyari-nyarinya gitu kan. Nah, kemudian saya belajar tentang praktek hukum itu Bang Karni. Ikutlah di ILC. Saya datang ke Bang Karni, beliau uji saya, baru saya ikut. 1,5 tahun juga kan saya. Nah, jadi yang 3 ini tambah dengan Bang Egy, 4 inilah yang mewarnai hidup saya. Bang Egy ini kan aktivis, kita akui nih. Ilmunya jago, Pak. Dia juga bukan dokter hukum. MPO ya. Bang Egy itu bukan dokter hukum. Dia itu dokternya itu bidang sumber daya manusia. Ya. Bang Yusril itu kan bukan dokter hukum juga. Politik kan. Yang paling penting itu basically-nya, Pak. Bang Indra Sahanun kurang top apa dia? Saja dia. Adinda nih, maka saya bilang nggak perlu, jangan dipaksakan kali masih S2, S3. Enggak. Basically, ini yang paling beracara, ilmu hukum, pidana, perdata, benar nggak? Itu yang paling. Tapi kau udah S2 kan? Itulah, lagi berjalan. Lagi berjalan. Jadi, tapi saya katakan, jangan pernah menganggap itu paling urgent. Enggak. Pendalaman itu. Karena Bang Buyung, 10 hari sebelum dia meninggal, saya kaget, saya ketemu dia. Dia cerita sama saya. Rupanya giginya saya membela Gubernur Sumut. Gubernur Sumut, iya. Dia bilang, Rasman, teruskan. Saya sumpah, teruskan perjuanganmu. Apa yang kau lakukan dengan caramu, itu benar sekali. Bahwa, nah dia bilang, pembelaan di luar pengadilan dengan di dalam pengadilan, sama nilainya. Bahkan lebih penting di luar pengadilan. Karena membentuk opini publik, klien kita tersudut, apalagi di KPK begini, dia termasuk yang kecewa kepada KPK. Dia ngomong ke saya, Rasman, Bang Buyung, dia nggak pernah mau dipanggil Bapak. Dia nggak mau dia, marah dia. Bang Buyung ini ikut mendirikan KPK. Tapi saya lihat KPK waktu itu ya, sudah nggak benar. Jadi kau mesti lawan. Karena banyak tersangka itu yang tidak benar. Itu kata dia. 10 hari kemudian dia dibawa ke rumah sakit Pondok Indah. Saya ikut melihat dia. Akhirnya meninggal, saya ikut. Dan saya ikut mengangkat. Saya juga kaget tuh seperti ada pesan dari keluarga. Meninggal Bang Buyung ini. Saya suruh megang kaki sebelah kanan. Mayatnya. Sebelah kiri Bang Khairuman Arhab. Ya, mantan Kajati Sumut. Kemudian mantan DPR RI. Komisi 2. Kemudian bahu sebelah kiri itu Pak Anwar Nasution. Bahu sebelah kanan Cahyo Kumolo. Situlah saya baru tahu Bang Cahyo cerita kami, ternyata itu kader beliau. Kader Bang Buyung. Sampai segitunya, Pak. MKGR ada seperti arahan ke saya dari keluarga, Rasman. Loh, saya siapa ini, saya pikir. Ini Hotman Paris nggak tahu nih, Jo. Nggak tahu dia nih. Jadi saya yakin pengalaman hidup saya ini nggak ada apa-apa dibanding Hotman. Jadi dia berpikir Rasman ini anak kemarin sore. Salah besar dia. Salah besar. Dia bilang-bilang, Pak Haritano klien dia, Pak Prabowo klien dia. Saya Jenderal Hartono, orang dekat Pak Harto yang disegani Pak Prabowo. Saya tanya Pak Hartono itu. Saya tahu. Benar nggak? Ini masih ada sih. Saya dibilang anak angkat itu, Pak. Bang Yos, kemana kami nggak pergi? Benar nggak? Nih, saudara. Kemana? Saya angkat koper beliau. Saya belajar. Bang Karni, 1,5 tahun. Saya ke kampungnya datang, belajar, pengen tahu. Bang Boy Rapli Amar, dia dikukuhkan. Kasih gelar adat. Saya datang ke kampungnya diundang. Tapi saya diajak yang senang-senang nggak pernah mau. Disuruh nonton bola sama Bang Boy, saya nggak mau. Harus nonton Hotman Paris. Jadi ini, makanya ini referensi loh tentang saya. Nah, jadi dari situasi yang menyakitkan itulah saya tumbuh. Ingat ya, menjadi seorang dokter, menjadi seorang lawyer, menjadi seorang politisi, dan sedikit-sedikit ada usaha. Nah, jadi kalau saya diukur-ukur, sakit hati saya. Sama dengan beliau ini. Kemarin kan kami pernah bertelepon. Gimana Dinda, komentar Dinda ini, saya bilang. Iya Bang, sok kali Hotman ini. Belum tentu kita juga terkenal Bang. Iya. Kenapa? Karena memang dia dikenal. Memang benar beliau ini megang
Pak Ahmad Dhani, sahabat Ali, kita, ya? kami berbeda pendapat di situ waktu itu, dan saya keluar, saya nggak mau mencari masalah. Sana saya pikir memang mereka lebih dekat sama dia. Entah bagaimana di 2019 kami berbeda benaran. Oke. Mereka di sana, saya di sini. Tapi sama-sama naik, Pak. Iya. Saya kan pantau Instagram dia. Saya kan pantau juga. Siapa lagi teman kita yang satu lagi itu? Kemarin apa? Orang-orang Palembang. Hendarsam. Hendarsam. Pernah debat sama saya senyum-senyum aja. Tapi dia sejujurnya nggak ngerti bahwa kita orang Batak ini, yang kita ucapkan itu ada setelah 5 menit hilang itu, Pak. Jadi- Nggak pernah kita dendam sama orang. Iya. Nah, apa endingnya? Iya, Nah, iya. sebelum nanti ditanya nih. Ini akhirnya durasi jadi lebih nih. Jadi, Nggak apa-apa, pertama Pak. kali saya Spesial. nangis nih, ya, Mi. Ini anak saya, baru ini saya nangis nih. Waduh, Iya, iya, ente. Paling gini. Kenapa saya katakan paling sakit? 2 minggu yang lalu keluarlah postingan Hotman Paris Oh, yang mana tuh, Bang? mengatakan pengacara Iklim Hakim ijazah palsu. Wah, sibuk semua anak saya, abang saya. Kirain ke saya. Kan gitu. Kan banyak juga yang WA, yang DM, yang ngomong, Rasman kapan sarjana hukumnya? Kan begitu. Kok ini orang pandai agama, kapan mengerti hukumnya? Kan gitu. Loh, saya senyum aja. Tapi kan anak saya gelisah, istri gelisah. Saya bilang, loh, saya kan kuliah, bagaimana ceritanya? Bukan saya. Udah saya tantang, saya bayar kalau ada, barulah dilarikannya ke Bang Andar Situmorang. Oh. Nah, dibacakannya putusan. Rupanya Bang Andar keberatan. Nggak benar itu kata Bang, di LP kan kemarin Jakarta Timur. Udah LP. Udah. Nah, jadi Hotman tuh di LP kan ya. Kami LP kan dugaan pornografi akunnya ya. Kemudian dilaporkan lagi oleh Iklim Hakim, dilaporkan oleh beberapa pradi-pradi. Dan apa hikmah yang saya ambil? Dari kehidupan saya yang tadi, suasana begini, saya menjadi matang. Apa? Yang selama ini, senior-senior pengacara itu, di luar Bang Adan Buyung almarhum Bang Indra, ada Bang Otto, ada Bang Hotmas Tompul, ada Bang Muarakarta, ada Bang Pertai Sombing, Bang Tommy Sihotang, Bang Saur Siagian. Gara-gara persoalan Hotman ini, mereka itu jadi dekat sekali sama saya. Sehingga saya, Itu jagoan semua lo tuh. mereka itu sudah, Bang Otto nelpon saya dari Amerika Serikat. 3 kali. Bang Hotman, Bang Muarakarta, kami datang silaturahim makan sama. Sehingga sekarang mencair. Tidak ada perbedaan lagi sekarang yang namanya Peradi dengan KAI. Saya malah dapat referensi dari Bang Junifer Girsang. Nah, jelas kan berbeda itu kan? Bang Junifer, Peradi Sai. Benar kan? Bang Otto, Peradi Ya. lain. Ke Soho kan? Suhu. Dua-dua ngasih referensi sama saya. Man, ini sudah pengakuan ini. Hotman tadi mengatakan Iklim Hakim itu tidak ada siapa-siapa. Belakangan hanya aspri biasa. Belakangan aku ada hubungan khusus. Oke. Ini sudah cukup ini. Apa dia bilang? Ini sudah full point. Dasar kuat. Ini pengakuan. Udah Man, kau jalan. Buat laporan. Melaporlah si Hotman ini. Di LP kan? Apa dia bilang? Kali ini saya marah, Rasman akan saya hajar. Kan kata dia? Ya. Iklim Hakim saya hajar. Dia yakin kali dia. Dia nggak tahu di dalam itu. Kita sudah lama bergaul di situ. Dikira saya nggak dapat itu LP. Datang saya ngadap, saya bawa lagi barang bukti. Saya sajikan. Sekarang buat Bang, kata mereka. Jadilah barang tuh. Jadi nggak perlu lagi saya repot-repot dengan Iklim Hakim menyajikan apa yang dia sampaikan itu. Saya tunjukkan, ini chattingan dia, ini perlakuan dia. Ada di sini semua. Kaget orang tuh. Oh, iya, inilah dia, saya bilang. Jadi yang dibilangnya itu hanya sebagai seolah-olah ini Iklim, nggak bisa lagi. Artinya dia kan mau mengatakan bahwa dengan hubungan khusus boleh melakukan nih. Bukan kita menyimpulkan nih dugaan kita kan? Oke. Karena Iklim Hakim itu mengaku di mobil 2 kali. Ngapain tuh, Bang? Ya, pelecehan. Ya, kalau dia nggak setuju tentu merasa dilecehkan itu kan. Di apartemen sekali, di klub sekali. Terus chattingan-chattingan ada semua. Terus apa masalah di situ? Saya kan dilaporkannya saya. Masa dia nggak ngerti undang-undang advokat? Nomor 18 tahun 2003. Pasal 16, pasal 18 tidak boleh diidentikan dengan pengacara, tidak boleh gugat. Putusan MK nomor 26 tahun 2013. Tidak boleh dituntut dalam pengadilan, tidak boleh identik juga. Kok saya dituntutnya? Aneh. Kalau begitu caranya, dituntut semua orang. Tapi yang paling lucu dari LP-nya itu, kalimat yang dilaporkan itu diduga. Diduga, kata Rasman, diduga ini. Loh, dalam hati saya diduga kok bisa dituntut gitu. Kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang saya laporkan terhadap Dennis, dia tidak pakai duga-duga. Memeras katanya langsung. Wah,
Katanya gurunya Hotman. Kok bisa begini? Sudah saya laporkan kemarin di Polda Sumut. Masuk barang tuh. Jadi LP tadi saya gelar. Kok ke Sumut ini, Bang? Kan saya lagi di Sumut. Oke. Oh. Kan undang-undang IT ketika kita di mana kita Ketika baca? kita buka di mana Iya. ya? Boleh dong. Itu adanya di Polda-Polda se-Indonesia. Kalau undang-undang IT sama Polres-Polres yang ada di Jakarta. Di luar itu tidak boleh. Karena tidak ada di Polres-Polres di luar DKI. Oke. Karena undang-undang IT kan dia tidak punya alat. Itu Abang masukin laporan di situ? Nah, jadi inilah sekelumat hidup saya. Jadi S1 saya pertanggungjawabkan. SAG, SH, MA, PhD. Oke. SD, SMP, SMA. Terus Nah, hukumnya Apa tuh Abang masalah S1 itu yang aja ya? ya. Hukumnya ya? Oke. saya insya Allah tahun depan, karena banyak yang minta saya beberapa universitas akan jadi dosen, saya insya Allah akan mulai ngambil kuliah Oke. untuk S2 hukum. Itulah tentang sekelumit hidup saya jadi lawyer, nangani kasus, udah terjawab semua itu kan? Oke. Nah udah. Oke. Saya sampai, langsung saya keluar mobil, langsung dihadang. Oh begini-gini Pak, kau siapa? Saya bilang. Oh saya mewakili. Siapa yang kau wakili? Yang punya kopi Joni. Yang mana ini? Ini kan kopi Joni aja, yang ini. Yang belakang kau punya? Tidak Pak. Terus yang punya kopi Joni ini? Ya bukan dia punya Pak, tapi nggak boleh Pak. Kak, hebat kau, saya bilang. Video porno gimana, Bang? Iya ada video porno di akun itu. Hotman Paris official, ada video porno, satu laki, satu perempuan berhubungan intim. Jadi yang bisa saya jawab kan tidak boleh saya buka semua. Ya. Bahwa lebih dari sekedar cium-ciuman. Coba. Kalau tidak asli saya bayar 1 miliar. Waduh. Oh. Iya. Oke, mungkin Tuh. ini masih ada bohong ya. Tuh, kasih lihat, Bang. Nih. Oke. Nih. Jadi ini pesannya Abang bilang bukan cuma Hotman Paris yang sanggup beli. Aduh.